Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana melakukan konfigurasi VLAN atau mengimplementasikan VLAN pada router mikrotik gitu ya. Jadi untuk mengimplementasikan VLAN pada mikrotik itu kita membutuhkan dua router mikrotik. Topologinya seperti ini ya. Yang di sini nanti router utama atau router VLAN, di sini kita akan membuat VLAN-nya dan juga internetnya di sini. Kemudian internet yang ada di sini akan kita sebarkan ke klien PC1 dan PC2 melalui router yang sudah kita jadikan switch. Jadi nanti router keduanya ini kita jadikan switch gitu ya. Nah, sesuai dengan konsep VLAN, ada port trunk dan port access pada mikrotik. Ketika kita menerapkan VLAN pada mikrotik juga seperti itu ya. Jadi Ether 2 di router VLAN dan di switch ini nanti akan menjadi port trunk karena port yang menghubungkan antara satu perangkat jaringan ke perangkat jaringan yang lain, yaitu dari router ke router, atau kalau di sini tuh sebenarnya dari router ke switch gitu ya. Nah, ini nanti yang membawa VLAN kan Ether 2-nya. Kemudian Ether 3 dan 4 nanti akan menjadi port access karena dia yang akan mengirimkan networknya ke end user gitu ya, yang terhubung ke end user atau ke laptop, printer, atau PC gitu. Nah, ini nanti untuk spesifikasi dari VLAN yang akan kita buat. Jadi ada VLAN 10 dengan nama guru, networknya 10.10.10.0 traffic 24. Kemudian VLAN 20 namanya siswa dengan network 20.20.20. Baik, langsung saja kita masuk ke pengaturan untuk router VLAN atau router utama atau router satunya. Masuk dulu. Nah, kita masuk. Nah, untuk supaya nggak bingung, jangan lupa kita memberi nama routernya ya. Jadi nanti kita nggak salah config gitu. Jadi sistem identity kita kasih nama dulu router VLAN. Namanya bebas ya, untuk penanda saja. Nah, di sini awalnya saya akan memasukkan internet dulu ke dalam router VLAN atau router utama. Karena nanti kan goalnya routernya ini bisa menyebarkan internet. Jadi dia harus punya internet dulu. Nah, ini saya akan menunjukkan konfigurasi bagaimana caranya router mikrotik menangkap internet gitu dengan menggunakan wireless gitu, dengan menggunakan interface WLAN 1. Caranya seperti ini. Nah, karena WiFi di tempat saya berada ini ada passwordnya, jadi saya harus memasukkan passwordnya dulu, membuat passwordnya dulu. Jadi saya pindah ke security profile, plus, kemudian di sini saya ganti namanya mesti password WiFi. Nah, modenya kita ganti ke dynamic key, kita centang semua saja, lalu kita masukkan passwordnya. Oke, lalu kita pindah ke WiFi interface, langsung kita klik 2 kali di bagian interface yang tersedia, interface WLAN 1. Kita klik scan, start. Ya, ini ya interface-nya WLAN 1, lalu dikonekkan ke SSID atau WiFi yang ada di tempat tersebut gitu. Kita konekkan. Lalu security profile-nya ya, pastikan di security profile dari default kita ganti ke tadi yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, kita tunggu sampai R ya. Nah, kalau sudah R ini berarti routernya sudah connect ke WiFi, tapi belum ada internetnya ya. Kita bisa cek di new terminal. Ya, login dulu. 123 ping 888. Nah, internetnya belum ada. Untuk bisa mendapatkan internet, jadi pastikan dulu dia R gitu ya. Lalu kita ke IP DHCP client. Nah, di sini kita plus, interface-nya kita arahkan ke WLAN 1 ya, karena tadi kita connect ke WiFi-nya kan melalui interface WLAN 1. WLAN 1 apply OK. Nah, sudah bound gini berarti sudah dapat IP ya, dapat IP segini. Oke. Setelah itu kita pindah langsung untuk konfigurasi pembuatan VLAN-nya. Nah, untuk membuat VLAN kita ke interface, lalu ke VLAN ya, ke tab VLAN plus. Nah, tadi karena sesuai topologi, saya akan membuat dua VLAN, VLAN 10 dan VLAN 20. Langsung saja kita buat pertama VLAN guru ya, yaitu VLAN 10.
Di ether berapa? Nah, ethernya kita sesuaikan topologi saja ya. Jadi di ether 2 yang nantinya ether 2 ini akan menjadi pot trunk. Di ether 2. Oke, oke. Lalu kita buat lagi untuk VLAN siswa. ID-nya 20, ethernya juga sama masih ether 2. Oke, kita bisa pastikan di sini ya, betul ya, di ether 2 ada 2 VLAN. Kemudian setelah selesai membuat VLAN, karena VLAN-nya ini nanti akan menyebarkan internet, yang otomatis juga berarti menyebarkan IP, berarti kita harus punya IP juga di VLAN-nya gitu ya. Kita masukkan ke IP address. Nah, di sini ini sudah ada IP VLAN 1 ya yang didapat secara dinamis dari tadi IP DHCP client. D ini menunjukkan flag dynamic gitu. Jadi dia dapatnya secara otomatis gitu. Nah, ini kita mau masukkan IP untuk VLAN siswa dan VLAN guru dan kita masukkan secara manual atau secara statis. Jadi nanti nggak ada flag D-nya. Langsung saja ke VLAN guru. Nah, tadi IP-nya 10.10.10.1 ya, /24. Kalau titik kosong kan networknya. Networknya terisi sendiri. Kemudian yang berikutnya ke siswa 20.20.20.1/24. Nah, ini sudah untuk IP-nya ya. Setelah itu supaya bisa nanti penyebarannya secara otomatis, penyebaran IP-nya, biar kita nggak repot ngisi IP secara manual di kliennya gitu ya. Kita bisa menjadikan VLAN, interface VLAN guru dan siswa ini menjadi DHCP server. Gitu. Caranya IP DHCP server. Nah, kita ke DHCP setup. Guru dulu boleh, siswa dulu boleh, sama saja kita next saja. Nah, sampai oke. Kemudian lagi, karena guru sudah, kemudian ke siswa. Oke. Nah, setelah selesai, untuk bisa menyebarkan internet, kita perlu konfigurasi yang terakhir, yaitu firewall NAT ya. Jadi NAT ini kan berfungsi untuk mengubah IP private yang sudah kita buat ini menjadi IP public ya, dikasih topeng menjadi IP public supaya nanti bisa connect ke internet, karena yang bisa connect ke internet itu sebenarnya IP public. Jadi NAT plus ya, di NAT ya, plus, nah ini chain-nya biarkan SRC NAT, kemudian out interface-nya kita arahkan ke WLAN 1. Nah, seperti ini. Lalu action-nya kita ubah menjadi masquerade gitu ya. Jadi WLAN 1, karena apa WLAN 1 tadi? Karena kan sumber internetnya WLAN 1 ya tadi ya, yang di sini kan yang connect ke WiFi tadi kan WLAN 1 ya. Jadi WLAN 1. Play, oke. Dah. Seperti ini sudah cukup. Jadi itu untuk konfigurasi mengimplementasikan VLAN di router yang utama ya, di router yang VLAN ini. Nah, untuk konfigurasi di router yang switch ini, sebenarnya pada implementasi VLAN di Mikrotik itu ada 3 cara gitu ya. Baik cara 1, 2, atau 3, ada yang menggunakan switch chip, ada yang menggunakan tidak menggunakan switch chip, ada yang hanya mengimplementasikan konsepnya saja gitu. Jadi tidak benar-benar mengubah routernya menjadi switch. Nah, untuk ketiga cara itu akan saya jelaskan di 3 video yang berbeda supaya lebih jelas. Masing-masing baik cara 1, 2, dan 3 itu konfigurasi di router VLAN-nya sama. Gitu. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu untuk konfigurasi router utama atau router VLAN. Kita lanjut di video berikutnya untuk konfigurasi di router switch. Gitu. Sekian, terima kasih. Selamat mencoba.